Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas landasan religius pendidikan. Kelompok ini terdiri dari Muti Fenty, Syafa Humaira, Balkis Akhtara, Maida Yasmin, dan Melia Febrianti. Pengertian agama. Ada istilah lain selain istilah agama, yaitu religion dan ad-din. Yang pertama, agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta untuk menunjukkan pada sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu atau Buddha. Secara etimologis, agama berasal dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Maka, makna etimologis di atas dapat diartikan bahwa agama merupakan jalan atau suatu peraturan yang bertujuan untuk membimbing manusia mencapai kehidupan yang baik sesuai dengan jalan Tuhan. Yang kedua, ada religion. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan merupakan istilah yang identik dengan agama. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu relege. Kata ini juga berakar dari kata kerja relegare yang berarti mengikat kembali, yang kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan religi. Istilah makna ini erat kaitannya dengan sistem yang menunjukkan hubungan yang sangat terikat antara manusia dan Tuhannya. Yang ketiga ada ad-din. Berasal dari bahasa Arab, kata ad-din merupakan kata dasar dari kata kerja dana yadinu, yang memiliki banyak makna, diantaranya ketaatan dan kemaksiatan, kemuliaan dan kehinaan, paksaan dan kemenangan, kesalehan, perhitungan, pembalasan, kebiasaan, kepercayaan, tauhid, ibadah, dan masih banyak lagi. Menurut Siti Ghazalba, pengertian ad-din lebih luas dari pengertian agama dan religion. Ad-din tidak hanya menyangkut manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia. Ciri-ciri agama. Yang pertama ada substansi yang disembah. Esensi dari keagamaan adalah penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap lebih berkuasa. Tentu saja, sesuatu yang dianggap gaib itu merupakan sesuatu yang maha dari segala-galanya. Substansi yang disembah menjadi pembeda dalam mengkategorikan agamanya. Lalu yang kedua ada kitab suci. Kitab suci dipegang sebagai ajaran agama, sebagai landasan di mana hukum, larangan, ajaran, dan perintah ditulis. Contoh kitab suci agama Samawi, Kristen Injil, Islam Al-Quran. Contoh kitab suci agama Ardi, Hindu Weda atau Himpunan Sruti, dan Buddha Tripitaka. Lalu ada pembawa ajaran. Dalam ajaran agama Samawi dikenal dengan istilah nabi. Nabi ini yang menerima amanat atau ajaran dari Tuhan untuk disampaikan kepada masyarakat dan pengikutnya. Sementara dalam agama Ardi, proses kenabiannya dilalui dengan penghormatan kepada seseorang yang sudah dianggap paling unggul dan mampu dari komunitas agamanya. Agama Ardi, pengangkatan seseorang yang dianggap nabi dilakukan oleh komunitas dan pengikutnya. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran. Baik agama Samawi atau agama Ardi mempunyai pokok ajaran yang wajib bagi pemeluknya. Pokok ajarannya itu pasti wajib dipercayai oleh kepercayaan masing-masing. Lalu ada aliran-aliran. Aliran yang berkembang pada agamanya masing-masing diakibatkan adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing saling memperkuat dan memperkokoh pendapat paham kelompoknya. Pengaruh agama bagi manusia. Latar belakang fitrah manusia didasari oleh fitrah yang berarti potensi laten atau kekuatan terpendam yang ada di dalam diri manusia yang sudah ada sejak lahir. Potensi itu tercipta bersama dengan proses penciptaan manusia. Ada beberapa fitrah potensi manusia, diantaranya adalah agama, berakal, sosial, berekonomi, berpolitik, dan seksual. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan memiliki berbagai kesempurnaan. Namun di sisi lain, manusia juga mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
Oleh karena itu, manusia memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, seringkali manusia melupakan kemampuan tersebut dan menjerumuskan diri ke hal yang buruk. Manusia memiliki tantangan dalam kehidupannya, baik itu dari eksternal maupun internal. Tantangan dari dalam diri bisa berupa hawa nafsu, sedangkan dari luar adalah godaan duniawi dan upaya kesengajaan untuk memalingkan manusia dari Tuhannya. Agama berpengaruh besar bagi manusia, seperti sebagai motivasi dan pendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Pengaruh agama bagi pendidikan. 1. Pendidikan sekolah. Dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, maka mereka diserahkan ke sekolah. Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak, sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau membentuk jiwa keagamaan pada diri anak yang tidak menerima pendidikan agama di keluarganya. Dalam konteks ini, peranan guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar dapat menerima pendidikan agama yang diberikannya. 2. Pendidikan di luar sekolah. A. Pendidikan di keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam proses pendidikan, karena kedua orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam proses tersebut. Kewajiban orang tua untuk membentuk, membimbing, mengarahkan, mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar dan utama bagi pembentukan jiwa keagamaan. B. Pendidikan masyarakat. Para ahli pendidikan menyepakati bahwa pendidikan di masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa keberagaman seorang peserta didik. Fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri. Urgensi agama bagi landasan pendidikan. Agama tidak hanya informatif, tapi juga harus aplikatif. Jadi maksudnya, agama tidak hanya memberi informasi atau sekedar menerangkan saja, tetapi harus diterapkan. Pengertian agama secara bahasa atau etimologi. Kata religi mempunyai pengertian sebagai keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci, yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian, pengertian agama secara istilah atau terminologi. Agama menurut istilah adalah kebutuhan manusia yang sangat esensial terhadap yang ada di luar jangkauannya, untuk membimbing, mengarahkan, dan mengasihinya supaya mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan dalam hidup manusia. Pendidikan adalah suatu usaha disengaja yang diperuntukkan dalam upaya untuk mengantarkan peserta didik menuju pada tingkat kematangan atau kedewasaan, baik moral maupun intelektual.